Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyah fil alam tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja-puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia juga alam semesta. Alhamdulillah. Salawat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada baginda seluruh alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang belum pernah ke Cianjur tapi terkenal sangat jujur. Beliau yang belum pernah ke Jomin tapi bergelar Al-Amin. Ya, alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama bertafakuh ini lagi, sama-sama untuk belajar kembali. Dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kali itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, kemarin kita udah sempat ngebahas tentang Nabi Ibrahim. Sekarang kita akan berlanjut ke Nabi selanjutnya, tapi kita sedikit ulang lagi dari Nabi Ibrahim. Tadi yang lupa anak kasih tahu, Nabi Ibrahim itu kan punya 4 istri. Ya, yang pertama siapa? Yang pertama itu Sarah. Sarah nih sepupunya Nabi Ibrahim. Gitu. Sarah ini sepupunya Nabi Ibrahim. Nah, sampai sekarang juga syariat ini masih berlaku. Bahkan di Islam, menikahi sepupu itu boleh. Sepupu itu bukan mahram. Menikahi sepupu itu boleh. Gitu. Ya. Udah lama menikah dengan Sarah, tapi ternyata gak punya anak juga. Akhirnya Sarah menghadiahkan budaknya Hajar untuk dinikahkan dengan Nabi Ibrahim agar mengobati rasa sedihnya Nabi Ibrahim akan pengennya punya keturunan. Akhirnya dinikahkan Nabi Ibrahim sama Hajar, punya keturunan namanya Ismail. Tapi Hajar sama Ismail dipisahkan jauh. Hajar sama Ismail di Mekah, Nabi Ibrahim sama Sarah di mana? Di Palestina. Gitu. Nah, yang pertama meninggal dari istrinya justru Hajar. Hajar duluan yang meninggalkan Ismail, tapi Ismailnya juga udah gede. Gitu. Nah, udah tua gitu ya. Entah Sarah entah Nabi Ibrahim udah sama-sama tua. Ternyata Sarah punya anak yang kabarnya disampaikan langsung oleh malaikat, yang dikabarkan bahwa setelah Ishak nanti punya cucu namanya Yakub. Gitu. Sarah bahagianya bukan main. Gitu. Nah, ternyata setelah Sarah meninggal, Nabi Ibrahim tuh nikah lagi dengan Kontur namanya. Gitu. Nah, dari Kontur ini punya 6 anak. Setelah Kontur meninggal, nikah lagi sama Hajun bin Damin. Dari Hajun ini punya 5 anak. Jadi berapa total anaknya? Ismail, Ishak, terus 6 anak dari Kontur. Jadi 8 sama Hajun 5. 8 tambah 5 13 anak. Gitu. Nah, ketika istri-istrinya udah meninggal, udah pada tua, baru wasiatkan kepada anak-anaknya, juga Yakub yang juz 1 halaman 19 pada bawah. Itu. Nah, Nabi Ibrahim meninggalnya umur 105 atau 190 tahun. Yang ada di kitab khusus Selandia ada 2 pendapat yang berbeda. Itu. Tapi di sini kita nggak bakal lanjutin kisahnya ke anak-anaknya Nabi Ibrahim, walaupun kita tahu anak-anaknya Nabi Ibrahim juga nabi-nabi ya. Dari Ishak
Ismail. Itu udah 2 nabi langsung kan, sejaman, saudara lagi, sama-sama nabi. Nah, Ishak, Ismail, Yakub bakal jadi nabi, Yusuf bakal jadi nabi gitu. Tapi yang dari 2 istri yang lainnya, yang dari Kontur sama Hajin, itu nggak ada yang jadi nabi. Nanti yang jadi nabinya keturunan-keturunannya, justru keturunan-keturunannya dari sana nggak bakal jadi nabi. Nah, sedangkan yang dari Ismail keturunannya jauh, yang jadi nabinya jauh banget. Siapa? Nabi Muhammad. Itu jadi Nabi Ibrahim itu nggak menikah sebelum istrinya meninggal, baru menikah lagi. Bukan nungguin istrinya meninggal baru nikah, enggak, tapi setia dia tuh. Dan dia menikahi Hajar cuma pengen punya anak, tadinya niatannya seperti itu kan, gitu, karena pengen punya keturunan, ikhtiar mencari keturunan. Nah, sekarang kita balik lagi ke nabi yang sezaman dengan Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Lot. Nabi Lot ini keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Lot ini muridnya Nabi Ibrahim. Nabi Lot ini anaknya Haran bin Tarikh itu Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi Haran itu saudaranya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Lot ini kan dari Kaldan ke Palestina itu kan bareng, tapi kok bisa beda? Kok bisa Nabi Lot itu justru ke Sodom? Ya karena itu ditugaskan oleh Nabi Ibrahim untuk mendakwahi kaum Sodom. Jadi Sodom di sini bukan cuma sekedar kaum, tapi ibu kota dari sebuah negara, juga perkampungan kecil di sekitarnya. Itu pusatnya seperti itu. Yang kita tahu bahwa kaum Sodom itu kekejian terbesarnya itu adalah homoseksual. Tapi ternyata kaum Sodom ini bukan cuma ngelakuin itu doang, seperti perampokan dan kekejian yang lainnya juga dilakuin oleh kaum Sodom. Puncaknya itu ya itu homoseksual, tapi mereka juga nggak menyembah Allah gitu. Puncaknya homoseksual. Di juz 8 paling bawah halaman 19 situ sedikit ceritakan tentang kaum Sodom dan Nabi Lut. Wa Luton iz qala liqaumihi atatuna fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna rijala syahwatan min duni nisa. Dan Lut berkata kepada kaumnya. Jadi di halaman ini itu menceritakan nabi-nabi ya, bahkan juz 9-nya juga di halaman 1-nya juga masih menceritakan nabi-nabi sehingga Nabi Musa nanti. Nah, di sini ada sedikit penggalan tentang kisah Nabi Lut. Waluton ilqala liqaumihi, dan Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan fahisyah, kekejian yang belum pernah dilakukan seorang pun di alam semesta ini? Apa innakum latatuna rijala fahisyatan min duni syahwatan min duni nisa. Kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan ke perempuan tapi ke laki-laki. Benar-benar udah absurd banget ketika itu. Bayangin ya kalau misalkan zamannya Nabi Nuh aja cuma penyembahan berhala doang, segitu ujiannya ya, segitu beratnya ujiannya. Ini Nabi Lut udah gak nyembah Allah, perampokan, kekejian yang lain, tambah kayak gitu lagi. Gimana hancurnya? Makanya diutus seorang Rasul gitu. Kenapa sih Allah tuh ngutus seorang Rasul gitu ya? Walaupun kan Allah tuh tahu apa yang akan terjadi. Kenapa Allah ngutus seorang Rasul? Agar nanti di akhirat gak ada istilahnya kayak gini ya, kami belum pernah diingatkan oleh seseorang, kata orang itu, ketika di pengadilan Allah di akhirat nanti. Makanya diutus seorang Rasul. Sama kayak di Al-Quran juga dijelaskan kenapa diutus Rasul gitu di antara orang-orang Arab jahiliyah waktu itu, agar mereka gak mengatakan di akhirat tuh, kami seandainya
dua kitab itu, Taurat sama Injil, datang kepada kami, maka kami akan beriman sepenuhnya. Nah, melebihi orang-orang yang lainnya, dua orang itu, Yahudi sama Nasrani. Ternyata apa? Allah udah mengirimkan seorang Rasul, Nabi Muhammad, mereka tetap kafir juga gitu. Nah, cukup sekian dulu di sini ya. Aktafi bihadza, syukran. Lastu biasana minkum, lastu biakaran minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.